buat kita semua. Semangat pagi, semangat iman. Di akhir pekan ini, hari Sabtu 27 Februari, saya juga mau menyampaikan salam selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Sahabat, pagi ini tema kita adalah kita merupakan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah dunia ini. Terlebih lagi saat ini kita sedang ada di masa-masa pandemi COVID-19. Menyatakan kuasa Tuhan. Dengan perkataan lain, kita adalah representatifnya surga. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan sebelum kita lebih jauh, lewat kidung pujian yang akan saya senandungkan, semoga kita bisa mengerti arah daripada tema kita pagi hari ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, menyatakan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, menyatakan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya, itu dia. Ada 3 hal, ya, memulihkan hidup, membebaskan hidup yang terbelenggu, serta memulihkan hati yang terluka dan mencelikkan mata yang buta. Membebaskan hidup yang terbelenggu, sahabat, ada begitu banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak baik lewat keterikatan dengan hal-hal yang tidak berguna. Ada banyak orang yang terikat dengan klinik, ada banyak orang yang terikat dengan okultisme, dan ada banyak orang yang terikat dengan hal-hal yang sifatnya kedagingan. Contohnya, pagi hari ketika dia terjaga dari tidurnya, dia bukan cari Tuhan, tapi dia cari kopi. Dia tidak dapat kopi, dia marah istri. Ada banyak orang yang terikat dengan hal-hal yang remeh-temeh yang sebenarnya bisa dia tinggalkan, tapi dia tetap ada di situ karena dia merasakan sesuatu yang berbeda. Ini hanya beberapa contoh. Lalu hati yang terluka. Ada banyak hidup yang perlu mengalami pemulihan. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berbicara hati yang luka, saya baru pulang dari Nias ini. Mengerikan Nias. Ya, kasus pembunuhan begitu besarnya. Karena tersinggung. Hati yang luka, dendam. Dan konyolnya, upah pembunuhan itu sangat-sangat tidak masuk di akal manusia secara nalar sehat sekalipun. 200.000 ada orang yang berani diupah untuk bunuh orang lain. Itu hati yang luka. Lalu mencelikkan mata mereka yang buta. Hari-hari ini tidak hanya orang yang tidak kenal Tuhan, yang kenal Tuhan pun banyak sekali yang perlu dicelikkan matanya, karena mereka, hidup mereka sudah dikuasai
ditipu, dikelabui oleh ilah-ilah zaman masa kini. Lalu kita tanya, ilah-ilah zaman kini apa itu? Ada banyak. Kembali kepada yang pertama dan yang kedua tadi. Kenapa bisa terjadi? Karena ilah zaman, uang. Manusia kalah kepada Mammon. Nah, firman Tuhan berkata dengan jelas di Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Jadi kuncinya sahabat, kita harus memiliki Roh Tuhan dalam hidup kita. How to get it? Bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus benar-benar menjadi seorang Kristen yang lahir baru. Ketika kita menjadi seorang Kristen yang lahir baru, Roh Tuhan ada pada kita. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Kita harus dengan segala kerendahan hati, dengan hidup yang terbuka, datang kepada Tuhan agar Ia senantiasa mengurapi kita. Pengurapan daripada Tuhan itu menyatakan kuasa. Pengurapan daripada Tuhan itu menyatakan ada perkenanan daripada Tuhan atas kita, sehingga apapun yang akan kita kerjakan itu Tuhan sendiri yang buat berhasil. Nah, persoalan kekristenan hari ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19, adalah sangat sulit untuk bisa memantau, memonitor seperti apa yang dilanjutkan dikatakan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin, sebagaimana sebagaimana lagu tadi dalam referennya, itulah mereka yang hidup terbelenggu, hati yang terluka, mata yang dibutakan oleh ilah zaman. Itulah dia orang-orang miskin, dan itulah tugas kita. Tapi mari, sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus make sure hidup kita clear dari tiga hal itu. Jangan kita mau menyampaikan kabar baik, tapi salah satu unsur itu masih ada pada kita. Jadi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kita tidak punya keterikatan apa-apa dengan dunia ini. Hati yang terluka, kita benar-benar clear. Nanti dalam sesi lain, bicara tentang hati, saya akan bagikan Yehezkiel 36 tentang hati yang baru yang Tuhan berikan pada kita. Hanya pengantar saja, hanya stimulan saja, sehingga kita akan tetap keep in touch. Nah, dikatakan di Lukas 4 ayat 18, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan bulan Maret, tinggal 2 hari lagi, kita masuk di bulan Maret. Dan kita bersyukur, nanti kita akhiri Februari di hari Sabatnya Tuhan. Luar biasa, 28, 21, ya, tanggal 14, tanggal 7. Bulan ini istimewa. Awal dan akhir minggu jatuh di hari Sabatnya Tuhan. Nah, kembali sebagai orang yang ditetapkan Tuhan menyatakan kuasanya, atau kata lain kita representatifnya surga, atau kata lain kita sebagai penyampai kabar baik. Bulan Maret saya juga punya proyek tentang penyampaian kabar baik ini. Saya akan berangkat menuju Kolonodale, Morowali. Sudah banyak kesaksian saya tentang konfirmasinya, baik di Facebook maupun di YouTube. Tapi untuk kita semua, mari kita benar-benar merindukan Roh Tuhan itu ada pada kita, dan pengurapan Tuhan senantiasa ada pada kita. Masih ingat apa yang saya sampaikan tentang pengurapan? Ketika kita mendapatkan pengurapan daripada Allah, itu artinya berbicara tentang kuasa dan berbicara tentang perkenanan yang datang daripada Tuhan, yang artinya kuasa yang sudah kita terima tadi
disertai perkenanan Tuhan, akan membuat kita berhasil dalam apa yang kita kerjakan, khususnya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin yang merupakan orang-orang yang hidupnya terbelenggu, hatinya terluka, dan matanya dibutakan oleh ilah jahat. Jadi jangan pernah semangat kita kendor untuk terus berusaha mengenal siapa Tuhan kita, untuk terus bergaul karib dengan Tuhan kita, dan untuk terus percaya bahwasanya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jika kita mau, Tuhan memampukan kita. Jika kita rindu, Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita. Akhir kata saya mau kasih tahu, rencana saya berangkat tanggal 17 Maret, doakan saya. Sampai di sini pertemuan kita. Happy weekend. God bless you.